Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Robi Ahmad Wafiyur Rahman, Anggraini Hasna Prastiani, Nina Luciana, Laila Husnia, dan Ulil Misbahul Azam. Kami akan menjelaskan bab 1 tentang akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada ilmu akuntansi. Proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Pengguna internal informasi akuntansi adalah organisasi yang memiliki struktur organisasi yang memadai, laporan akuntansi sebagai landasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan, investasi, dan kegiatan operasional. Pengguna eksternal meliputi kelompok pemegang saham, kreditor, serikat buruh, analisis keuangan, dan badan atau lembaga pemerintahan. Tujuan akuntansi ada 4, yaitu 1. Informasi untuk pengambilan keputusan, 2. Informasi bagi pengguna, 3. Tujuan pengguna, 4. Pertanggungjawaban. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Yang pertama, akuntansi sebagai informasi. Manajemen, penggunaan, dan personel sistem diperlukan dalam pengembangan sistem. Sistem informasi yang harus mungkin juga menciptakan hubungan kerja baru antara para karyawan yang ada, perubahan pekerjaan, bahkan juga perubahan struktur organisasi. Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua, akuntansi sebagai informasi. Informasi yang dimiliki oleh manajemen harus akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih karena adanya kebutuhan setiap bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif. Beberapa sistem informasi yang telah berkembang saat ini, pemrosesan data elektronik, pemrosesan data, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi akuntansi. Agar proyek pengembangan sistem informasi tidak sia-sia, ada beberapa yang perlu dipahami. Yang pertama, perencanaan dan analisis. 2. Perancangan sistem. 3. Implementasi sistem. Selanjutnya, ilmu keperilakuan. Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam ilmu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Teori dan model perilaku manusia pada dasarnya berasal dari semua disiplin ilmu sosial. Agar dianggap sebagai bagian ilmu keperilakuan, riset tersebut harus memenuhi 2 kriteria dasar. Pertama, riset tersebut harus berkaitan dengan perilaku manusia. Tujuan ilmu perilaku manusia adalah mengidentifikasi manusia dan konsekuensi yang ditimbulkan. Kedua, riset tersebut harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini berarti harus ada sesuatu usaha sistematis untuk menghubungkan, menjelaskan, dan memprediksi sekelompok fenomena. Tujuan ilmu keperilakuan manusia adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia sampai pada tingkat generalisasi yang ditetapkan, mengenal perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka, peninjauan maupun replikasi, dan diverifikasi oleh ilmuwan lainnya. Berbagai perspektif ilmu keperilakuan. Pandangan berdasarkan perilaku manusia. Seseorang bisa dikatakan psikolog sosial jika ia berupaya memahami, menjelaskan, memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu dilihatnya.
Psikolog sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikolog yang memadukan konsep psikologi dan sosiologi. Faktor kompleks yang terkait dengan perilaku manusia meliputi kebutuhan individu dan motivasi, tekanan kelompok, tuntutan organisasi, sejarah pribadi, dan latar belakang individu yang unik. Konflik pesan dari dalam dan luar organisasi, tuntutan waktu sosial, serta tanggung jawab pribadi. Faktor-faktor ini dikelompokkan dalam 3 kategori. 1. Struktur karakter. 2. Struktur sosial. 3. Dinamika sosial. Kontribusi berbagai disiplin ilmu. Ilmu keperilakuan dibangun berdasarkan kontribusi dari sejumlah disiplin ilmu keperilakuan seperti A. Psikologi, merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang merubah perilaku manusia. B. Sosiologi, ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. C. Psikologi sosial, suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok. D. Antropologi, mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Antropologi memiliki 3 spesialisasi. 1. Antropologi fisik. 2. Arkeologi. 3. Antropologi sosial budaya. E. Ilmu politik, cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Selanjutnya memasuki akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan, akuntansi dengan berbagai multi paradigma. Yang pertama, menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai, metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada saat tertentu. Kedua, menurut American Accounting Association, dengan diterbitkannya Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance, SATA mengidentifikasi 3 pendekatan teoritis yang dominan sebagai berikut. 1. Pendekatan klasik. 2. Pendekatan kegunaan keputusan. 3. Pendekatan informasi atau ekonomi. Paradigma yang bersaing dalam bidang akuntansi seperti 1. Paradigma antropologi atau induktif. 2. Paradigma laba sebenarnya atau deduktif. 3. Paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. 4. Paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar keseluruhan. 5. Paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individual. 6. Paradigma informasi atau ekonomi. Kemudian pengantar akuntansi keperilakuan. Ilmu akuntansi keperilakuan dapat didefinisikan sebagai subdisiplin ilmu akuntansi yang tersusun secara sistematis yang mempelajari bidang akuntansi secara luas melalui pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner yang mana di dalamnya melibatkan aspek kuantitatif dan kualitatif, utamanya aspek keperilakuan manusia yang terus berkembang guna membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Sejarah dan perkembangan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan perkembangannya meningkat dalam 60 tahun belakangan. Ditandai dengan lahirnya banyak jurnal dan artikel tentang keperilakuan. Jurnal paling populer adalah Behavior Research in Accounting oleh AAA. Di Amerika, mata kuliah akuntansi keperilakuan semakin banyak ditawarkan. Banyak riset-riset yang tumbuh, antaranya Argyris 1952 menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku. Shields 1989 yang mengklarifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran, yaitu 1. Pengendalian manajemen. 2. Pemrosesan informasi. 3. Desain sistem informasi. 4. Riset audit. 5. Sosiologi organisasi.
Manfaat studi akuntansi keperilakuan. Tingginya volume riset terhadap akuntansi keperilakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset, studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan berikut. Yang pertama, memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. 2. Membantu mengidentifikasi kesenjangan riset. 3. Meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset berdasarkan sub-bidang akuntansi. Selanjutnya, kerangka studi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang memengaruhi keputusan bisnis dan hasilnya. Suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut. 1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. 2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. 3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Peran riset terhadap akuntansi keperilakuan. Suatu bidang yang luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan 1. Pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntansi dan auditor. 2. Pengaruh fungsi dari akuntansi. 3. Pengaruh hasil fungsi dari fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi? Saat ini, keterampilan matematis telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Demikian halnya dengan kemajuan dalam teknologi komputer akuntansi yang memungkinkan informasi dapat tersedia dengan cepat. Demikian penjelasan bab 1 dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.